Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan selalu memimpin kita dalam rencananya yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami dan yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan sampai saat ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11-12. Tertulis demikian. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah ayahnya meninggal, Thierry Hermes yang masih muda harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kesulitan finansial. Ia menjadi seorang pengrajin berbahan kulit. Ia membuat pelana kuda dari kulit dan karena kualitas produknya yang sangat baik, ada banyak orang kaya yang menyukai. Usahanya melebar ke produk tas dan berbagai produk fashion dengan nama Hermes atau Hermes. Dan Hermes kemudian menjadi merek terkenal yang mahal di dunia sampai saat ini. Ada kalanya merek Hermes atau Hermes ini disangka berkaitan dengan dewa Yunani, padahal tidak. Bangsa Yunani zaman dulu memang punya banyak dewa yang disembah, dan salah satunya adalah dewa Hermes. Tapi jelas tidak ada kaitannya dengan Thierry Hermes. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 14 ayat 11-12 ini. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Ketika Paulus dan Barnabas sedang melayani dan memberitakan Injil di Listra, di situ ada seorang yang lumpuh kakinya sejak dilahirkan. Dan oleh kuasa Tuhan melalui Paulus, orang lumpuh itu mengalami mujizat dan ia berjalan. Mujizat kesembuhan itu menggemparkan semua orang. Mereka yang ada di sana mulai mengeluh-elukan Barnabas dan Saulus. Mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa mereka yang telah datang dan memberikan mujizat kesembuhan. Tapi Paulus dan Barnabas menolak apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mau dipuji, tidak mau disembah, tidak mau ditinggikan, dan tidak mau dipandang sebagai dewa atau Tuhan. Dengan tegas Paulus berkata kepada mereka bahwa dia bukanlah Tuhan, dan itu semua terjadi karena kuasa Tuhan. Dan tujuan mereka adalah untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus dan agar semua orang di sana bertobat dan meninggalkan dosa serta hidup dalam kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 15 kita dapat baca apa yang dikatakan Paulus. "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu." Sebenarnya Rasul Paulus dan Barnabas bisa saja mengambil keuntungan dari keadaan itu. Secara manusia atau lahiriah mereka bisa saja menikmati penghormatan dari manusia yang tertuju kepada mereka. Mereka bisa menikmati sambutan dan pelayanan yang luar biasa dari orang-orang di sana. Tapi Paulus dan Barnabas tidak melakukannya. Mereka menolak semua penyembahan dan penghormatan itu. Dan mereka menyampaikan kabar Injil. Mereka mengarahkan orang-orang yang ada di sana untuk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, berdiri di balik Kristus, itulah yang harus menjadi sikap kita. Tuhan Yesus yang harus lebih diutamakan.
yang harus ditampakkan dalam pelayanan dan hidup kita, bukan diri kita. Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa ditinggikan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dan dalam segala aktivitas kita. Dan biarlah diri kita tersembunyi di balik salibnya, tersembunyi di balik pribadinya, sehingga orang-orang bukan melihat kita, tapi melihat Dia yang hidup, yang mulia dan berkuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, oleh karena firman-Mu kembali memberikan kami tuntunan, mengingatkan kami untuk senantiasa mengutamakan dan meninggikan Engkau dalam hidup kami. Bukan meninggikan diri kami sendiri, tapi memuliakan Engkau dan membawa orang-orang untuk datang kepadamu, terarah dan tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah yang harus semakin besar, dan kami harus semakin kecil. Biarlah nama-Mu yang semakin dikenal, dan bukan nama kami yang semakin didengar. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Pimpin kami, berikan kami hikmat-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan, untuk kami mengerjakan segala sesuatu dalam kehendak-Mu yang membuat kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat ini. Ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.